akan kami bacakan CV-nya. Jadi beliau adalah kepala departemen di Departemen Forensik dan Legal FKMK UGM, dan juga beliau sebagai Ketua PDFI Jakarta. Sama juga dengan saya, Dr. Lipur juga. Beliau juga baru saja mendapatkan gelar Magister Hukum, ya, jadi ya untuk bacaan kali ini sudah sesuai dengan kompetensi ahlinya seperti itu. Ya. Baik, mungkin tanpa berpanjang lebar, kami berikan kesempatan kepada Dr. Surya untuk menyampaikan materinya. Monggo, Dr. Surya, kami persilakan. Ya. Terima kasih, Dr. Dewanto. Waktunya 20 menit atau 10 menit ya? Mungkin karena sudah cukup sore, kita mungkin sudah bisa sore, ya? Agak persingkat 15 menit, semoga bisa segitu. Oke, baik. Ya, baik. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera dan salam sehat semua, Bapak Ibu, para teman sejawat semuanya. Ini saya yang share atau dari panitia ya? Boleh, dokter, kalau mau dibantu share dari panitia, dokter. Oh, kemarin sudah saya beri. Oke, saya langsung share dari saya saja kalau gitu. Oh iya, oke. Nggak apa-apa. Ya. Sudah terlihat ya? Sudah, dokter. Oke, ya, baik, terima kasih. Karena waktunya cukup singkat, dan saya yakin ini teman sejawat saya semuanya sebenarnya sudah memahami, jadi kami ikut turun rembuk share dalam acara yang sangat spektakuler sekali ini, maraton dari tadi pagi, guys. Ya, kami ambil topik tentang hukum pidana malpraktek medik. Jadi kita tahu bahwa isu hukum pidana terkait malpraktek medik ini mungkin lahir sejak lahirnya Undang-Undang Praktek Kedokteran. Jadi sebelumnya ya kita mengenal ya kalau terkait dengan gugatan dari pasien atau keluarga pasien terkait malpraktik medik itu biasanya perdata. Tapi ternyata kita mengenal juga bisa juga terkait pidana. Nah, apa saja dan apa dasarnya? Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan nanti bisa membuat teman-teman pencegahan tentu lebih baik daripada mengobati. Ya, sebelumnya apa itu medical error? Jadi menurut Institute of Medicine atau IOMS, intinya bahwa error atau kesalahan medis itu apabila ada tindakan yang salah meskipun rencana kita sudah benar, atau tindakan salah karena rencana yang tidak tepat. Jadi memang error itu immunity, ya. Jadi namun tentunya kalau karena ceroboh atau kurang hati-hatian, itu bagaimana nanti pandangan hukum, gitu ya. Nah, jadi malpraktek medik kita ketahui bahwa tidak hanya yang disengaja. Jadi kesalahan itu umumnya pemahaman kita yang bisa diberi sanksi itu yang disengaja. Tetapi ada juga yang ternyata juga tidak sengaja atau lalai. Nah, ini yang menjadi perhatian kita. Karena kita menganggap ya mestinya yang lalai itu kan manusiawi gitu ya. Dokter itu juga manusia, jadi tidak terluput dari kesalahan dan kesalahannya tidak sengaja. Karena nggak ada dokter tentunya yang berniat menyakiti pasiennya. Jadi pasti tujuannya untuk betul-betul mengobati. Tapi pas dilalahnya. Nah, tapi tentunya yang tidak sesuai dengan SPO atau SPM dan ada dampak buruk ya pada pasien. Ya memang kalau tidak ada dampaknya ya pasien oke saja. Nah, kadang-kadang kalau ada dampaknya ya tambah parah atau bahkan meninggal ya kalau dulu ya
pasiennya sudah meninggal nggak bisa terima kasih, ya. Keluarganya terima kasih, gitu ya. Tetap akan berterima kasih, ya. Walaupun sudah meninggal. Nah, tapi kalau sekarang jangankan meninggal, luka tambah parah sedikit saja, itu bisa dituntut. Baik secara administratif, perdata, atau pidana. Jadi kita tahu memang kalau SPM ini terkait dengan kompetensi dan SPO, langkah-langkah yang dibakukan untuk melakukan suatu pekerjaan. Jadi memang kemampuan kompetensi ini diatur lewat credentialing, sehingga apa saja kewenangan kita. Jadi belum tentu kompetensi yang kita dapatkan semua bisa diakomodir di rumah sakit. Jadi disaring dulu, ditapis dulu. Nah, kemudian kita juga tentu bahwa mesti menyusun juga langkah-langkah apa yang harus kita kerjakan sehingga nanti punya pedoman yang harapannya tadi mencegah terjadinya error tadi. Nah, jadi malpraktik medis ini ada dua sebenarnya ya. Jadi criminal malpractice dan negligent. Jadi kriminal yang tadi dengan sengaja atau dolus, sedangkan negligent karena kelalaian ya. Jadi karena kelalaian ini juga ada culpa levis atau ringan dan culpa lata. Nah, jadi yang criminal malpractice dengan sengaja ini saya yakin tadi ya tidak ada dokter, tidak ada atau jarang. Nah, ini yang sebenarnya memang perlu kita cek ya. Tapi kenyataannya di berita-berita ada juga ya. Mungkin euthanasia di Indonesia belum ada ya beritanya. Tapi aborsi tanpa indikasi medis mungkin ya. Kemudian surat keterangan medis, nah ini ya yang tidak benar ya. Ini ada ya, masih ada ya yang mengarah ke keterangan palsu. Nah, kemudian sebetulnya kita perlu membedakan kapan dikatakan risiko medis dan malpraktik medis. Jadi memang persepsi pasien, keluarga pasien, ya apapun hasil, jadi mereka melihat hasilnya, ya datang ke dokter, tujuannya untuk berobat sembuh, tapi hasilnya tambah parah atau bahkan meninggal. Nah ini tentu mereka menganggap dokternya ini malpraktik, ya mereka mengenal sekarang malpraktik, gitu kan. Ini dokternya ngawur, nggak benar. Nah, sebenarnya bisa saja itu adalah sesuatu risiko medis. Jadi sudah sesuai standarnya tadi, tapi pasien tetap cedera. Nah, disinilah nanti peran bahwa apa yang dikerjakan oleh dokter mestinya diinformasikan, yang kita kenal informed consent. Ya, kadang-kadang ini yang lalai ya, bahwa tindakan lakukan itu pasti akan ada risiko. Nah, jadi informasi inilah salah satu nanti penyebab memang terjadinya sengketa medis. Ya, maka sengketa medis terjadi karena ada pertentangan ya antara pihak pasien dengan dokter dan dokter ini karena ketidakpuasan pasien, keluarga, atau pelayanan dokter tadi. Ya. Jadi persepsi mereka sembuh, dokter berobat ke dokter sembuh. Sedangkan dokter sebenarnya berupaya. Nah ini, nah bagaimana? Caranya harusnya diinformasikan ya bahwa kita berupaya, bukan menjanjikan hasil. Ini kadang-kadang yang sering kurang diperhatikan oleh teman. Ya, jadi kita tahu memang penyebab mendasar sengketa medis ini pasien atau keluarga pasien memang kurang mengerti. Ya, apakah ini risiko medis, malpraktik medis, pokoknya hasilnya jelek, ya dokternya malpraktek, gitu ya. Nah, ditambah satu sisi dokternya kurang komunikatif, jadi tidak memberikan penjelasan. Jadi apalagi tidak ada informed consent. Saya rasa memang sekarang sudah nggak ada gitu ya tindakan yang berisiko pasti ada informed consent. Cuma kalau kita teliti lebih lanjut lagi sejauh mana informed consent-nya, gitu ya. Kadang-kadang ini juga kurang cermat ya. Jadi ada yang sudah diberikan informed consent tetapi tetap komplain. Hasilnya karena mereka melihat hasilnya kurang baik gitu ya. Nah, karena ternyata dokternya sendiri kurang lengkap memberikan informasi. Nah, atau masing-masing pihak artinya belum mengerti hak dan kewajiban. Jadi sengketa medis ini memang objeknya pelayanan medis dengan subjeknya ya pemberi layanan
ya, rumah sakit ada dokter dan pasien. Dan memang mestinya sebelum sengketa perselisihan antara pasien dan dokter ini diputuskan di pengadilan profesi, ya belum bisa dikatakan malpraktik. Tetapi memang ya kita tahu kalau sudah di media kadang-kadang bad news is good news, gitu ya. Jadi dokter A rumah sakit ini dugaan malpraktik, ya. Sebenarnya kata dugaan malpraktik pun ya juga tidak tepat, ya, karena ini sudah menjudge dokternya, ya, seolah-olah. Jadi sebenarnya belum tentu malpraktik. Ya, dan kita tahu ya, ini dokter dengan pasien ya ada hubungan yang dulu paternalistik, ya. Jadi apapun dikatakan dokter, pasien manut tadi, ya. Sehingga pasiennya meninggal, ya keluarganya tetap terima kasih. Gitu ya. Nah, kalau sekarang ya, jadi makin tinggi pengetahuan dan berkembangnya kesadaran hukum masyarakat, maka tuntutan makin berkembang juga, ya, masyarakat makin menyadari pasien hak dan kewajibannya, sehingga kita tahu ya sekarang hubungannya kontrak terapeutik, jadi win-win solution, ya. Kita menyatakan bahwa kita berupaya, ya, namun sebenarnya ya ini sejauh mana pemahaman pasien bahwa dokter itu berupaya, gitu ya, berupaya atau berikhtiar maksimal, in spanning permaintenance, ya mestinya disampaikan, ya. Nah, ini kadang-kadang yang kalau tidak disampaikan dengan rinci, detail, ada hal yang kurang baik, tentu ini yang menimbulkan perselisihan terhadap pasien. Nah, dampak kemajuan zaman, perkembangan pola pikir masyarakat, kesadaran masyarakat tentang perlindungan hukum tadi, jadi hubungan dokter pasien tidak hanya hubungan keberdataan orang dan orang, jadi berkembang ke persoalan pidana. Ya, jadi dasar pemidanaan malpraktik medis ini ya, ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), kemudian Undang-Undang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Rumah Sakit. Ya, nah, di dalam KUHP pasal 1 ayat 1 sering disebut dengan asas legalitas, nullum delictum nulla puna sin previal licet. Jadi memang tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dulu, ya. Ya, jadi kalau tidak ada peraturannya, apapun itu ya tidak bisa dipidana, ya. Ya, jadi dalam adagi hukum juga ada istilah Ginstrap under school. Jadi tidak ada pidana kalau tidak ada kesalahan, ya. Kemudian kita tahu di dalam KUHP pasal 63 ayat 2-nya yang lebih menekankan lex specialis derogat legi generali. Jadi jika suatu tindakan masuk dalam satu ketentuan pidana umum, tapi termasuk juga dalam aturan pidana khusus, maka hanya khusus itu yang diterapkan. Jadi aturan khusus mengalahkan aturan yang umum. Jadi mestinya kita berharap, ya, dalam konteks pidana, ya aturan-aturan yang khusus tentang kedokteran, bukan menggunakan KUHP. Ya, tapi memang kita lihat dalam penerapannya masih saja, ya, penyidik. Nah, ini yang mungkin nanti harus dicari solusinya. Harapan kita ya tetap menggunakan aturan yang khusus, tetapi kenyataannya tetap juga penyidik menggunakan aturan yang bersifat umum di dalam KUHP. Ya, kemudian dalam pidana itu mestinya sebagai sanksi pidana itu obat yang terakhir, dari upaya yang terakhir, atau saya sebut ultimum remedium. Dan Prof. Muladi, seorang dan Prof. Barda Nawawi, pakar hukum pidana, memang jangan menggunakan hukum pidana apabila kerugian yang timbulkan dari pemidanaan lebih besar daripada kerugian yang tidak pidana yang akan dirumuskan. Di dalam pasal 184 KUHP, kita tahu ada 5 alat bukti yang sah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, keterangan terdakwa. Dan dalam 183-nya sebagai perbuatan pidana apabila hakim memutuskan minimal 2 alat bukti dari 5 tadi yang sah dan hakim peroleh keyakinan. Jadi tadi yang disebut dengan mencari kebenaran material. Jadi kebenaran yang sesungguhnya, sehingga sampai kalau dalam bahasa beyond reasonable doubt, ya. Kita tahu seperti itu, artinya dalam proses untuk pembuktian pidana itu sebenarnya lebih rumit dibandingkan perdata. Gitu. Dan biasanya memang pasien pasti perdata. Kalau perdata itu karena ada untungnya kesannya, ganti rugi. Gitu. Kalau pidana jarang gitu ya, karena ya kalau benar-benar mangkel banget gitu. Jadi mereka ingin mempenjarakan dokter itu artinya saking mangkelnya. Gitu.
Dan memang kemudian juga sulit juga ya, pembuktiannya tentu tidak akan mudah karena kebenaran material. Malpraktek medik masuk ke dalam ranah pidana melalui 3 aspek. Kita tahu sikap batin dokter dalam perlakuan medis yang menyimpang dan ada kerugian yang berakibat langsung. Jadi mesti ada, kalau Prof. Edi saya menyatakan mesti ada 4 hal, duty, direction of duty, penyimpangan, kemudian ada damage, kemudian direct causal. Jadi cederanya atau parahnya pasien itu memang akibat langsung, dan itu yang sulit pembuktiannya. Nah, pasal-pasal pidana terkait kriminal malpraktis kita tahu di pasal 267 ada keterangan palsu, ya. Jadi ini hanya ingin mengingatkan bahwa hati-hati di dalam memberikan surat keterangan medis. Ya, kalau yang memang itu artinya bahwa sini menekankan bahwa ada perbuatan pidana yang masuk kriminal malpraktis tadi ya. Jadi kita kalau sengaja menyatakan bahwa orang yang sebenarnya tidak sakit, kita katakan sakit, nah itu adalah pidana. Kemudian juga 299 terkait dengan aborsi ya, kita tahu ya. Jadi kalau yang ini saya yakin dengan adanya kode etik ya, kemudian disiplin ya, dan ini tidak ada sampai sini ya, kriminal malpraktis terkait aborsi. Nah, mungkin membuka rahasia medis, mungkin kadang-kadang karena lupa ya, lupa saja ini ya, kadang lupa nggak sengaja ya. Tapi kalau dokter jarang mungkin ya. Jadi kalau buka rahasia medis ini kadang-kadang tidak hanya memang dokter yang menangani, tapi semua yang terlibat dalam rumah sakit ya, misalnya koas. Kadang-kadang koas ini yang kebablasan. Nah, jadi maka kita sering harus mengimbau. Jadi koas pun jadi sudah mesti juga wajib. Jadi tidak hanya dokter penanggung jawab pasiennya saja yang harus menjamin rahasia medis. Kemudian terkait dengan eutanasia, ya saya kira di Indonesia belum ada dokter yang mau melakukan ini ya. Kemudian 346 terkait dengan permintaan aborsi, juga 347 tanpa izin. Aborsi dengan izin juga tidak boleh, baik izin dengan izin itu juga dilarang, dan saya yakin tidak ada dari yang melakukan tindakan ini. Kemudian terkait dengan penganiayaan, ya kadang-kadang dokter artinya melakukan penanganan pada pasien tindakan ya tanpa informed consent, bisa juga pasal 351 gitu. Jadi tidak hanya orang harus betul-betul menganiaya. Walaupun tadi kita berharapnya mestinya diterapkan jangan aturan yang umum, jadi harusnya lex specialis saja. Tapi kenyataannya dakwaannya bisa juga ya. Nah, ini yang paling sering juga 359 yang sering kita sebut dengan pasal karet ya, pasti. Jadi kalau karena kekurangan hati-hatiannya kapannya matinya orang lain 359, luka berat tadi 360 ya. Padahal mestinya kita berharap kita tidak bisa disamakan dengan kecelakaan lalu lintas atau penganiayaan. Jadi beda. Ya, itu. Nah, kemudian di dalam UU PK juga sudah ada terkait dengan walaupun ya, namun kita bersyukur ya sebenarnya pasal, saya ingin menyampaikan bahwa pasal 75 dan ini sudah di-review. Jadi bayangkan kalau ternyata tidak di-review, tidak punya STR, ya di sanksi pidana penjara 3 tahun, luar biasa. Untungnya berhasil di-review ya di MK. Nah, dan juga 76 ya, jadi artinya kita tidak punya SIP, STR, tidak dipidana, tapi sanksi administratif ya. Nah, kalau yang terkait dengan tidak laku, tetapi tidak dengan sengaja tidak membuat rekam medis, ini ada sanksi pidananya di UPK 1 tahun ya, atau denda maupun denda. Kemudian dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban. Nah, apa saja nih? Pasal 51 huruf A sampai D, yang E tidak berlaku. Ya, yang satunya itu memberikan pelayanan medis, jadi tidak memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar, nah, itu bisa sanksi pidana. Tidak merujuk pasien ke dokter sehingga menyebabkan pasiennya menjadi lebih parah, membocorkan rahasia atau tidak melakukan pertolongan darurat, itu pidana. Nah, kecuali yang ini ya, menambah ilmu pengetahuan, nah, untung ini di-review juga ya. Kalau kita tidak upgrade seperti sekarang, so ini ya bisa pidana, repot.
Kemudian pasal 80, ya, kemudian ini bagi pemilik klinik rumah sakit yang sudah harus memahami, ya tidak mungkin mempekerjakan dokter dan dia tidak punya SR atau SIP tadi, jadi ada sanksi pidana penjara juga. Oke, kemudian di Undang-Undang Kesehatan pasal 29 ya diupayakan juga terkait dengan harus diselesaikan lebih dahulu melalui mediasi. Mungkin nanti bagaimana penyelesaian terkait dengan sengketa medis nanti disampaikan oleh Dr. Lipur. Ya. Kemudian di pasal 32-nya kita rumah sakit ya dokter wajib melakukan pelayanan gawat darurat, jadi tidak boleh menolak pasiennya atau meminta uang muka. Kemudian di pasal 58 tegaskan situ keluarga atau pasien berhak menuntut ganti rugi jika tidak menimbulkan kerugian atau kesalahan pelayanan kesehatan yang diterimanya. Ya, di Undang-Undang Kesehatan pasal 75 Juna menekankan bahwa dilarang aborsi kecuali ya karena indikasi medis, ya kedaruratan medis, kehamilan atau perkosaan juga, ya itu. Kemudian pasal tulisannya, ya jadi kapan dilakukan. Nah, jadi pasal 10, Paskes atau tenaga kesehatan yang melakukan praktik pada Paskes yang sengaja tidak memberikan pertolongan terhadap pasien yang keadaan gawat darurat, itu ada sanksi pidananya 2 tahun atau denda 200 juta, dan jika sampai menimbulkan kecacatan kematian tentunya lebih berat 10 tahun sampai 1 miliar. Pasal 194-nya ini yang tadi juga sengaja melakukan aborsi, jadi tidak sesuai dengan pasal 75, itu 10 tahun atau denda 1 miliar. Dan di dalam Undang-Undang Rumah Sakit 44/2009 pasal 32-nya, jadi pasien keluarga punya hak menggugat menuntut rumah sakit, jadi mengingatkan kita bahwa maka ya kita harus memberikan pelayanan yang sesuai dengan standar. Karena kalau tidak sesuai standar, nah, mereka punya hak menggugat atau menuntut. Pasal 44-nya, namun rumah sakit dapat menolak mengungkap segala informasi pada publik yang berkaitan rahasia kedokteran dan bisa dibuka ya kalau memang pasien atau keluarganya sudah dulu mengungkapkan ke media massa. Ya. Artinya rumah sakit punya hak jawab. Ya. Dalam pasal 45, rumah sakit tidak bertanggung jawab secara hukum apabila pasien atau keluarga menolak menghentikan pengobatan. Ya. Tidak bisa dituntut dalam masalah tugas dalam rangka menyelamatkan nyawa manusia. Nah, dan rumah sakit pasal 46-nya ini harus bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian timbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan. Ini dalam hukum disebut dengan vicarious liability, tanggung jawab renteng. Ya. Setiap orang yang dengan sengaja melarang rumah sakit tidak memiliki izin, itu ada sanksi pidana juga, penjara 2 tahun, dan denda yang banyak 5 miliar rupiah. Pasal 63-nya, dalam hal tidak pidana sebagai dilakukan oleh korporasi, tentunya sanksinya akan lebih berat, 3 kali dari pidana denda, sebagaimana dalam pasal 62, dan juga ditambah berupa pencabutan izin dan status badan hukum. Oke, kesimpulannya, dokter atau dokter gigi melakukan praktek profesi dapat dituntut secara administrasi, perdata, dan pidana. Dan dokter perlu memahami hukum pidana malpraktek medis guna mencegah sanksi pidana. Yang pencegahan lebih baik dari kuratif, karena itu dokter dalam menjalankan praktek tetap mematuhi ketentuan norma etik, norma disiplin, dan norma hukum. Demikian, terima kasih, semoga bermanfaat, dan mungkin mudah-mudahan nanti ada sesi diskusi. Demikian, Dr. Dewan.